Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mandirubaya. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Sejak Malin Kundang ditinggal pergi oleh ayahnya, maka tidaklah mengherankan kalau Mandirubaya sangat menyayangi anak semata wayang tersebut. Sejak kecil, Malin Kundang telah terbiasa melakukan berbagai pekerjaan. Semua dilakukannya agar dapur keluarganya tetap menggebu. Berkat pelajaran yang diberikan ibunya sejak kecil, Malin Kundang pun tumbuh menjadi seorang pemuda pekerja keras. Ia tak pilih-pilih dalam melakukan pekerjaannya. Maka tidaklah mengherankan apabila orang-orang yang ada di sekitar Pantai Air Manis sering memberikan Malin Kundang pekerjaan. Hasil dari pekerjaannya inilah yang digunakan Malin Kundang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tetapi karena yang dikerjakan Malin Kundang adalah pekerjaan yang kasar, upah yang diterima pun kecil. Kecilnya upah yang dia terima setiap hari membuat Malin Kundang ingin merantau. Malin Kundang berpikir bahwa hanya dengan merantaulah ia akan dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Malin Kundang memiliki seorang sahabat bernama Rashid. Suatu hari ketika istirahat seusai bekerja, Malin Kundang dan Rashid mendengar ada kapal besar milik seorang saudagar kaya sedang berlabuh di Pantai Air Manis. Seketika itu pula lah muncul keinginan Malin Kundang dan Rashid untuk pergi merantau. Hei Malin! Hei Rashid, ada apa? Apakah kamu mendengar ada kapal tuan saudagar kaya yang sedang berlabuh di sini? Iya, aku mendengar hal tersebut. Lantas ada apa? Adakah untungnya bersandar kapal itu bagi kita? Bukannya kapal itu sama seperti kapal-kapal lain yang sering singgah di sini? Aduh, kamu ini Malin. Ini kesempatan kita untuk mengubah nasib Malin. Maksudmu bagaimana? Kita datang ke sana lalu kita melamar pekerjaan. Siapa tahu kita diizinkan bekerja di sana. Kudengar gaji di sana jauh lebih besar daripada gaji kita sekarang. Benarkah yang kau katakan itu, Rashid? Tentu kawan, aku ingin ke sana lalu melamar pekerjaan di sana. Siapa tahu lamaranku diterima di sana dan dibolehkan bekerja di sana. Kalau punya di kapal, kamu akan merantau. Iya, aku akan merantau. Kamu mau ikut? Ya, aku mau ikut. Aku sudah bosan hidup miskin seperti ini. Aku ingin berubah nasib. Jadi kapan kita mulai berangkat? Baiklah, bagaimana kau besok? Sebelum pergi, mintalah restu kepada ibumu. Siapa tahu berkat restu dari ibumu akan membukakan pintu rezeki kepadamu. Iya, aku akan meminta restu. Besoknya pagi atau siang? Kutunggu kau di dermaga kira-kira sekitar saat matahari terbit nanti. Baiklah kawan, terima kasih. Ya kawan, sama-sama. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunya untuk pergi merantau. Bu, Ada apa? Malin ingin minta restu. Kamu mau kemana, nak? Tadi pagi, Malin bertemu Rashid. Dia memberitahu ada kapal yang bersasar dekat pantai desa kita. Kami ingin merantau lewat kapal itu. Apakah kamu tega punya begini itu? Sebenarnya Malin tidak tega juga, Bu. Tapi Malin sudah bosan hidup miskin seperti ini terus dihina sama tetangga, Bu. Baiklah, nak. Itu akan oke. Soal itu akan senantiasa menyertai selalu. Tapi, saranku kalau sudah sukses jangan lupa untuk pulang ya, nak. Ya, Bu. Terima kasih atas doa dan restunya, Bu. Keesokan harinya, dengan diantarkan ibunya, Malin Kundang dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar milik saudagar kaya itu bersandar. Tidak lama berselang, kapal itu segera berlayar meninggalkan kampung halaman Malin Kundang dan Rashid. Akhirnya kita sudah sampai di perantauan, kawan. Iya benar kawan, kita sudah dekat dengan cita-cita kita. Jadi sekarang kita akan kerja apa? Tidak tahu kawan, aku juga sedang kebingungan. Hai nak, apakah kalian sedang benar-benar menginginkan sebuah pekerjaan? Benar Tuan Saudagar, kan saya sedang mencari dua pekerja untuk kapalku. Apakah kalian ingin bekerja bersamaku? Tentu saja kami mau Tuan Saudagar. Kira-kira kapan kami dibolehkan bekerja Tuan? Nanti, tunggu kapal ini sampai,
kalian bisa bekerja di rumahku. Rumah Tuan Saudagar ada di mana? Nanti, kalau kapal ini sudah berlabuh, kalian ikuti saja langkahku. Baik, Tuan Saudagar. Akhirnya kapal pun sampai. Sampailah mereka pada sebuah rumah besar yang sangat indah. Kedatangan saudagar kaya itu disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik parasnya. Belakangan diketahui bahwa perempuan muda itu merupakan putri dari saudagar. Begitu sampai di rumah saudagar, Rashid dan Malin Kundang segera bekerja seperti yang diperintahkan sang saudagar. Ayah, Ada apa putriku? siapa nama orang itu? Yang mana, nak? Yang gagah, tampan, dan rajin itu ya. Oh, yang itu. Dia bernama Malin. Emangnya ada apa putriku? Tidak ada apa-apa ya. Saya kembali sedap dulu ya berberes. Ya, baiklah, nak. Sejak hari itu, Putri juga jatuh cinta sejak pandangan pertama kepada Malin Kundang. Hal yang sama pun yang dirasakan oleh Malin Kundang. Karena dirasa Malin Kundang adalah seorang anak yang baik dan rajin, saudagar pun mengizinkan putrinya untuk menikah dengan Malin Kundang. Malin Kundang pun semakin rajin bekerja. Kini Malin Kundang telah menjadi seorang kaya raya. Sayangnya, nasib malang justru dialami Rashid, sebab sering malas-malasan dalam bekerja. Ia pun dipulangkan ke kampung halamannya. Suatu hari Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita sudah sampai, Kanda. Iya, Dinda, saya. Dinda, dia adalah pedagang baju itu. Ia adalah Rashid, teman Kanda dulu yang malas-malasan dalam bekerja. Benarkah demikian, Kanda? Iya, Dinda. Mari kita datangi dia dan bantu dia. Mari, Kanda. Baik, sahabatku Rashid. Oh, ternyata kamu, sahabatku. Kamu telah menjadi orang kaya sekarang dan engkau telah menjadi suami dari tuan putri kita dulu. Selamat ya. Iya, kawan. Syukur Alhamdulillah. Seandainya dulu kamu tidak malas-malasan dalam bekerja, mungkin kamu sudah seperti aku sekarang. Apa yang kau katakan benar, kawan. Sedari dulu yang namanya penyesalan pasti akan datang belakangan. Aku menyesal dalam bekerja bermas-masan. Ya sudah, saya pamit mau membeli sesuatu dulu. Dan tolong terima ini. Saya memberi ini supaya usahamu semakin berkembang. Terima kasih, kawan. Baik, kawan. Mari, Dinda. Sudah Malin Kundang berlalu, Rashid segera mengabari Mande dan mengajak Mande pergi menemui anak semata wayangnya ke dermaga. Malin, anakku tersayang, kamu sudah pulang, nak. Ibu sangat rindu padamu, nak. Kamu siapa? Berani-beraninya mengaku sebagai ibu mertuaku. Saya ibundanya Malin, nak. Wow, apakah kamu sudah gila? Mana mungkin saya mempunyai ibu tua seperti kau? Malin, ini ibumu, nak. Aku yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Apakah kekayaan telah membuatmu lupa kepada ibumu? Suamiku tidak pernah memiliki ibu yang miskin, tua, dan kotor sepertimu. Kamu bukan ibuku. Ibuku sudah mati. Ya ampun, nak. Menjauhlah dariku. Nanti bajuku bisa kotor, wanita tua. Ya Allah, mengapa anakku menjadi seperti ini? Apakah dia dibutakan oleh kekayaan? Tuhan, kutuk dia menjadi batu. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan badai terjadi dengan seketika dan sebuah kilat menyambar tubuh Malin Kundang. Ada apa ini, Kanda? Apa ini, karena kutukan dari ibumu? Dia bukan ibuku. Mohon ampun, Ibu. Namun semua sudah terlambat setelah tersambar kilat tubuh Malin Kundang menjadi batu. Dan sampai sekarang batu Malin Kundang si anak durhaka itu masih bisa disaksikan oleh
wisatawan setempat. Ini kesempatan kita untuk mengubah nasib, Malin. Bukannya Malin. Udah nggak tahu. Iya, Malin panjangin kan? Aduh, kamu ini. Butai, sumpah. Siapa yang bilang? Miskin seperti ini. Aku ingin merubah. Udah senyum di bawah itu. Oke, gak senyum aku. Lep, nunduk lep, nampak lep. Tersenyum di balik Oke. Butai lagi we. Butai. Aku yang ngaku lah. Enggak. Rasid, ada apa? Rasid di sini apa yang ini? Tiga. Udah ketawa aja Kil. Ketawa aja Kil. Jeremy lihat kamera loh. Kebetulan saya sedang mencari dua. Aliana.